Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Gani dari 11 IPS 1. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tokoh Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Seorang ahli strategi militer berbakat, kebersihan awal Ludendorff dalam Perang Dunia Pertama dikubur dengan kekalahan Jerman dan aktivis politik pro-Nazi pada masa pasca perang. Erich Ludendorff lahir pada tanggal 9 April 1865 di dekat Posen di Prusia, sekarang Poznan, Polandia. Dia pergi ke tentara pada usia 18 tahun dan pada tahun 1894 dia diangkat ke staf umum Jerman. Di sini dia membantu merevisi rencana Schlieffen, strategi kemenangan Jerman atas Prancis, dan mengampanyekan perluasan militer yang lebih besar untuk mengantisipasi perang. Ketika perang pecah pada tahun 1914, Ludendorff diangkat menjadi jenderal kuartal ke von Bulow di Angkatan Darat Kedua. Namun ketika orang-orang Rusia mengancam akan menyerbu Angkatan Darat ke-8 Jerman di Prusia Timur, Ludendorff diangkat sebagai kepala staf mereka, bertugas di bawah Paul von Hindenburg. Kemenangan mereka yang spektakuler atas orang-orang Rusia di Tannenberg 1914 dan Danau Masurian 1915 membawa pulang Hindenburg ke seluruh dunia, walaupun mungkin sebagian besar kreditnya milik Ludendorff. Pada tahun 1916, ketika Hindenburg diangkat menjadi kepala staf, dia menjadikan Ludendorff sebagai jenderal kawinnya. Hindenburg dibantu oleh Ludendorff bekerja dalam mobilisasi Jerman untuk menuntut total perang, mengintai segala sesuatu pada upaya keras untuk perdamaian kemenangan yang akan mengamankan keuntungan Jerman. Pada tahun 1917, Ludendorff mendukung peperangan kapal selam yang tak terbatas yang membawa Amerika Serikat ke dalam perang. Setelah mundur dari Rusia pada perang pada tahun 1917, Ludendorff memainkan peran kunci dalam Traktat Brest-Litovsk yang dihasilkan pada bulan Maret 1918. Ludendorff meluncurkan serangan besar-besaran namun tidak berhasil menyerang front barat dalam usaha untuk mengalahkan sekutu sebelum kedatangan tentara Amerika. Pada musim gugur, menghadapi keruntuhan sekutu Jerman yang akan segera terjadi, dia menolak untuk menerima tuntutan gencatan senjata yang diminta oleh sekutu dan mendesak agar perang terus berlanjut. Dia mengundurkan diri saat dikesampingkan. Setelah perang, Ludendorff sebentar pergi ke pengasingan di Swedia sebelum muncul untuk mengklaim bahwa dia telah dirampas kemenangan oleh kekuatan jahat yang beroperasi di belakang layar. Popularitas legenda ini bahwa tentara Jerman tidak akan terkalahkan dalam pertempuran namun disabotase oleh front rumah melakukan banyak kondisi di negara tersebut untuk pendakian Adolf Hitler. Ludendorff berpartisipasi dalam kudeta Nazi yang tidak berhasil di Munich pada tahun 1923 dan pada tahun 1925 mencalonkan diri sebagai presiden melawan Hindenburg yang sekarang merupakan musuh yang pahit. Dari tahun 1924 sampai 1928 dia adalah anggota Nazi Reichstag. Setelah jatuh dengan Nazi, ia pensiun dan meninggal pada 20 Desember 1937. Dari tokoh yang Perang Dunia II sekarang, Dwight David Eisenhower. Dia merupakan Presiden Amerika Serikat ke-34 yang pernah menjadi komandan tertinggi pasukan sekutu di Eropa Barat selama Perang Dunia II. Selama memimpin negara adidaya itu, Dwight menyerukan kebijakan moderat yang membuat AS menjadi negara terkuat, paling berpengaruh, dan paling produktif di dunia. Awal kehidupan Dwight lahir pada 14 Oktober 1890 di Texas, anak ketiga dari 7 bersaudara. Ketika dia berusia 1,5 tahun, keluarga kembali ke Kansas sehingga ayah Dwight bisa memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Ini ketika Dwight masih berumur 1,5 tahun. Dia mempunyai panggilan khusus di rumahnya, itu Ike. Ketika berusia 4 tahun, dia kehilangan adiknya yang berusia 10 bulan akibat difteri. Lulus dari sekolah menengah pada 1909, Dwight bergabung dengan ayah dan pamannya bekerja di pabrik mentega. Tak hanya itu, dia juga memiliki pekerjaan sebagai petugas pemadam kebakaran. Berlampau selama setahun, dia bekerja untuk membantu biaya pendidikan adiknya di universitas. Pada 1911,
Dwight masuk ke Akademi Militer AS di West Point, New York secara gratis. Pada 1915, dia lulus dan ditugaskan sebagai letnan kedua. Dia dikirim ke San Antonio, Texas dan bertemu dengan Mamie Geneva Dodd, seorang putri dari pengusaha pengopak daging sukses. Kemudian dia memutuskan untuk menikahi Mamie pada 1916 dan dikaruniai 2 orang anak. Selama Perang Dunia Perang Dunia, David Eisenhower itu ditunjuk sebagai di pusat pelatihan tank dan dijadikan kapten, menerima Distinguished Service Medal, dipromosi menjadi mayor, lulus dari Army War College dan ditugaskan di Perancis. Diangkat menjadi kepala pembantu militer di bawah kepemimpinan Jenderal Douglas MacArthur. Pada usia 58 tahun terpilih sebagai rektor Univ Columbia, komandan tertinggi NATO, lalu menjadi Presiden Amerika Serikat. Meninggalnya sebelum meninggalkan jabatan pada Januari 1961, dia mendesak perlunya mempertahankan kekuatan militer yang memadai. Namun dia memperingatkan belanja militer yang besar dan berlangsung lama justru akan menimbulkan potensi bahaya. Dwight juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba yang saat itu dibawah kendali Fidel Castro selama 2 tahun. Ketika pensiun, dia memilih kembali ke pertaniannya di Gettysburg, Pennsylvania. Dwight meninggal pada 28 Maret 1969 di RS Angkatan Darat Walter Reed di Washington DC setelah lama menderita penyakit jantung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.